Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat rekan guru, yang terhormat rekan administrasi dan operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari yang sangat sensitif ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk diseminasi aksi nyata saya pada modul 1.4, yakni budaya positif. Kelihatannya ibu-ibu ini ngantuk ya, soalnya sekarang lagi jam-jam sensitif. Boleh nggak saya minta waktunya untuk berdiri? Berdiri ya, sejenak saja, biar kita tidak ngantuk. Boleh saling berhadapan, ringan-ringan saja. Oke. Kalau sudah berhadapan, kita saling senyum dong. Lihat muka temannya dan senyum. Kita tenang-tenang, biar hilang mengantuknya. Oke, kita hitung ya. Sampai 10. Senyum dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Masih ada yang ngantuk? Oke, silakan untuk duduk lagi ya. Pada hari ini saya meminta waktunya ibu-ibu. Sebenarnya kami memang ada tugas. Ini tugas dari guru penggerak bahwa kami wajib untuk menyampaikan pemahaman tentang budaya positif. Jadi hari ini saya mengumpulkan ibu-ibu untuk kita sama-sama satu persepsi tentang bagaimana sih budaya positif kita wujudkan di TK kita. Oke, Ibu bisa slide berikutnya. Namun sebelumnya kita perlu menyepakati forum diseminasi ini, kita harus menyepakati agar kita sama-sama enak, biar kita sama-sama bahagia. Saya punya satu. Yang pertama, satu kesepakatan itu saling menghargai antar sesama peserta. Dan untuk selanjutnya, saya minta untuk ibu-ibu memberikan satu apa yang mungkin kita bisa sepakati pada diseminasi ini. Saling bekerja sama. Oke, kita bisa catat ya. Saling bekerja sama. Kedua ya, saling bekerja sama. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang bisa menyumbang satu kesepakatan buat diseminasi kita. Komunikasi yang baik, boleh. Artinya kalau ada teman yang mengungkapkan pendapatnya, kita hargai ya. Komunikasi yang baik. Oke, boleh lagi ada? Silakan Ibu Fitri. HP-nya di silent. Boleh. Bagus sekali ya, HP di silent. HP-nya di mode pesawat dulu ya, biar diseminasi kita bisa berjalan dengan lebih optimal. Oke, kita boleh tambah satu lagi. Ada yang saya dengar izin ke kamar mandi. Boleh diketik izin jika akan ke kamar mandi. Masih adakah lagi? Bisa kita sepakati lagi? Komunikasi dengan baik. Bagus sekali. Kita ada keyakinan lagi dari teman. Kita jalani atau kita laksanakan diseminasi dengan hati bahagia. Dengan hati bahagia. Kebetulan ini lagi jam-jam ngantuk, jadi kita perlu bahagia. Jalani atau kita laksanakan diseminasi dengan hati bahagia. Oke, sudah cukup ya. Kayaknya kesepakatan kita sudah cukup ya untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 item kesepakatan.
Oke, kita lanjut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Kita ada konsep inti. Konsep inti itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Keenam ini merupakan inti dari pembelajaran kami di modul 1.4. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita. Kita buat sekolah kita buat lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, lingkungan yang membuat anak merasa sekolah menjadi rumah kedua. Dan ini menjadi tugas kita sebagai guru, sebagai warga sekolah, kita wujudkan semua ini. Oke, yang pertama, disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Boleh ada yang bantu saya? Semua jawaban dari ibu-ibu kita akan satukan persepsi karena ini penting untuk kita terapkan di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita. Boleh saya minta pemikirannya dari ibu-ibu? Disiplin positif itu sebenarnya apa sih? Wow, luar biasa. Menanamkan pembiasaan-pembiasaan yang positif kepada anak. Luar biasa ya. Disiplin positif memang kita perlu menanamkan pembiasaan-pembiasaan positif. Apalagi anak usia dini, kita butuh pembiasaan. Kita tidak butuh teori yang banyak kepada anak usia dini. Kita lebih butuh pembiasaan nyata. Bisa kita lihat disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter anak secara positif tanpa hukuman dan hadiah. Kita wajib menghindari hukuman dan hadiah ya. Kemudian disiplin positif bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang lahir dari dalam diri anak, di mana anak akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan tanpa perlu imbalan internal. Oke, selanjutnya saya menampilkan di sini dimensi profil pelajar Pancasila. Kenapa saya menampilkan dimensi profil pelajar Pancasila? Karena saya berharap kita sepemahaman bahwa tujuan kita sesungguhnya kita ingin menciptakan anak-anak kita yang berkarakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itulah yang kita harapkan kepada anak-anak kita kemudian hasilnya di akhir pembelajaran kita, di akhir semester anak-anak kita ketika kita tamatkan, maka inilah ukuran kita dalam melakukan penilaian. Sehingga disiplin yang kita hadirkan, kita berharap semua bermuara pada keenam profil pelajar Pancasila ini. Jadi kita berharap anak-anak yang mandiri, anak-anak yang kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itulah yang kita harapkan. Jadi sebenarnya ada kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang semuanya bermuara pada dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa saya memunculkan dimensi profil pelajar Pancasila, karena itu menjadi kita punya panduan, kita punya dasar ketika kita akan melakukan penilaian akhir. Oke, dan untuk yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Kita sharing ya ibu-ibu sebelum kita kemudian sebentar mengambil kesimpulan tentang disiplin positif. Apa sih sebenarnya motivasi perilaku manusia itu? Ada yang bisa bantu saya?
Silakan ibu-ibu, kita boleh berpendapat, ini forum kita. Kita berupaya untuk bahagia, untuk mengungkapkan apapun yang ingin kita ungkapkan, karena ini demi kebaikan sekolah kita. Apa sih sebenarnya motivasi perilaku manusia itu? Ada yang bisa bantu saya? Apa sih sebenarnya motivasi perilaku manusia itu? Ada yang menjawab bahwa dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya benar ya, motivasi itu dorongan kan? Ya. Dorongan kita untuk melakukan sesuatu. Oke, ada lagi mungkin yang bisa berpendapat? Penghargaan terhadap diri sendiri, ya. Penghargaan terhadap diri sendiri. Barangkali bisa kita lihat apa sih sebenarnya motivasi perilaku manusia itu? Ada 3 motivasi perilaku. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Dan di nomor berapakah Anda berada? Coba kita lihat. Motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sehingga orang menjadi termotivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain sehingga kita termotivasi pula. Dan yang keempat, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau menurut ibu-ibu, selama ini kita sudah melakukan motivasi yang di nomor berapa? Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke. Banyak selama ini memang kita melakukan, kita termotivasi, kita melakukan apapun itu karena kita merasa ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak ya, anak-anak pun seperti itu. Biasanya karena takut dihukum, makanya dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Kalau ibu-ibu kesini, ibu-ibu siang ini meluangkan waktunya yang sedang ngantuk, meninggalkan rumah, terus apa sih motivasinya ibu-ibu untuk datang ke sini? Apakah karena tidak menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, atau karena mendapat imbalan, atau ingin dapat penghargaan dari kepala sekolahnya? Kira-kira atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, hindarilah motivasi yang ada pada nomor 1 dan nomor 2. Karena apa? Nomor 1 dan nomor 2 itu dari luar kita. Kita tidak termotivasi untuk melakukan dari dalam diri kita sendiri. Sehingga ketika tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan, berat bagi kita untuk melakukan. Ketika tidak ada hukuman, enak saja saya akan melakukan sesuatu. Ketika tidak ada rasa nyaman, saya tidak ingin melakukan sesuatu. Seperti itu. Sedangkan yang nomor 3 itu akan lahir dari diri kita. Kita menghargai bahwa ada nilai-nilai yang kita ingin capai ketika kita melakukan sesuatu. Kita termotivasi memang dari dalam diri. Dan itu kita upayakan, kita lakukan kepada anak-anak kita. Jangan lagi kita membiasakan untuk memberikan imbalan, penghargaan. Tapi beda loh kalau kita melakukan lomba, ya beda ketika kita melakukan lomba. Tapi ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti kemandirian, seperti kebersihan, seperti pembelajaran, kita upayakan untuk menghindari hadiah dan penghargaan. Beda kepada sebuah perlombaan. Jadi kita upayakan kita berada di motivasi perilaku yang nomor 3. Nilai dan prinsip yang disepakati. Ya, ada nilai-nilai, kita bisa buat nilai, kita bisa buat prinsip yang kemudian kita sepakati. Kalau tadi sebelum kita melakukan diseminasi, kita adakan membuat
poin-poin yang harus kita sepakati dalam melakukan diseminasi? Ada kan? Dan itu apakah saya membuatnya sendiri? Apakah guru membuatnya sendiri? Ya, kita upayakan ketika membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Adakah yang bisa bantu saya? Kita memahami dulu apa sih sebenarnya keyakinan sekolah itu atau keyakinan kelas? Ya, ada dari teman kita seperangkat nilai atau prinsip yang kita sepakati. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Ingat tidak? Waktu tadi ketika kita akan diseminasi ada hal-hal yang kita ingin sepakati. Ada hal-hal yang kita buat. Ingat tidak tadi? Ya. Apakah saya membuatnya sendiri? Tidak. Seperti itulah yang diharapkan ketika kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berharap agar seluruh warga sekolah itu dilibatkan. Bahkan bukan berharap, tapi wajib kita melibatkan seluruh warga sekolah dalam pembuatan keyakinan sekolah. Maka orang tua, administrasi sekolah, lingkungan sekolah, bahkan guru, semua kita libatkan. Dan pada keyakinan kelas, guru dan murid harus bersama-sama membuat. Tidak perlu lagi membeli ya. Kan sekarang ada yang ditawarkan di online itu keyakinan kelas yang sudah jadi. Tapi apakah itu harus kita beli? Apakah itu sama dengan keyakinan kita? Apakah sama dengan situasi dan kondisi sekolah kita? Maka sebaiknya kita membuat sendiri. Saya sebagai guru tawarkan kepada anak-anak apa yang boleh, apa yang kemudian harus kita lakukan agar kondisi kelas kita, agar budaya positif bisa terwujud. Kita bersama-sama ya, misalnya seperti ini. Oke anak-anak, sebelum makan kita berdoa. Ya kan? Kita buat, oke sebelum makan kita berdoa. Sebelum belajar kita berdoa. Sebelum melakukan kegiatan kita berdoa. Atau begini, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan kita berdoa. Dan lempar lagi anak-anak. Oke, apalagi anak-anak? Harus tepat waktu. Ya, anak-anak akan menjawab mungkin hadir tepat waktu, tidak boleh menangis. Dan kita upayakan keyakinan kelas itu dengan bahasa yang mudah dipahami anak. Apalagi kita anak-anak PAUD. Dan kalau perlu, kita tidak usah menuliskan kepada anak-anak, mereka belum bisa membaca. Kita bisa lantunkan dengan nyanyian setiap hari. Atau kita bisa berikan pengarang-pengarang setiap hari. Oke, kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Seperti yang saya katakan tadi, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Antara guru dan murid, bukan cuma guru ya, tapi antara guru dan murid. Dan keyakinan sekolah itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang hadir dari dalam diri anak. Dan budaya positif di kelas, keyakinan kelas harus berupa pernyataan universal dan mudah diingat dan dipahami. Harus sebuah pernyataan-pernyataan yang umum, yang lazim didengar anak. Jangan lagi buat ini adalah pernyataan intrinsik. Intrinsik itu hanya untuk guru. Ke anak-anak, bagaimana kita kasih dia pernyataan yang mudah dipahami anak. Tidak lagi kita pakai kata-kata baku yang sangat membuat anak pusing. Ini apa artinya guru? Oke, seperti itu ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pastinya punya kebutuhan dong. Ada yang bisa kasih satu pemahaman apa sih sebenarnya kebutuhan dasar itu? Ada yang bisa bantu saya? Apa sebenarnya kebutuhan dasar itu? Ya, ada yang menjawab itu kebutuhan ideologis. Oke, ada lagi mungkin yang bisa bantu saya? Kebutuhan merasa aman dan nyaman.
kebutuhan rasa aman dan nyaman. Oke, adakah lagi? Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Oke. Pada pembelajaran kita 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada pula kebebasan dan ada kesenangan serta ada kebutuhan akan penguasaan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat-sangat akrab ya dengan anak-anak kita. Anak-anak itu sangat senang dengan kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima serta bertahan hidup. Oke, kita lihat. Saya punya contoh sebelum kita memahami lebih dalam. Ada pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Saya baca ya untuk pernyataan pertama. Di kelas, Bimo berkata pada gurunya bahwa hari ini dia sangat bosan belajar mewarnai dan dia ingin bermain Lego saja. Sedangkan pernyataan kedua, saat belajar, tiba-tiba Rina mengeluarkan jajanan dari saku bajunya dan memakan jajanan tersebut. Kira-kira menurut pandangan ibu-ibu untuk pernyataan kedua dan pernyataan pertama itu masuk di kebutuhan dasar yang mana? Ya, ada yang mengatakan bahwa pernyataan pertama itu kebebasan. Benar ya, kebebasan ya? Atau mungkin ada jawaban lain dari teman-teman? Atau kita kunci di kebebasan? Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Saat belajar, tiba-tiba Rina mengeluarkan jajanan dari saku bajunya dan memakan jajanan tersebut. Kira-kira dia masuk di kebutuhan dasar yang mana? Oke, ada yang bilang kesenangan. Ayo, apa lagi? Bertahan hidup. Boleh kita kilas balik ya. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Apa sih sebenarnya pemahaman dari 5 kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup. Ada tidak yang ingin menyampaikan apa sih sebenarnya bertahan hidup itu? Seperti apa sih bertahan hidup itu? Kita samakan pendapat. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup? Ada yang memberikan jawaban bahwa menjalani kehidupan dengan mempertahankan hak dan keinginannya. Atau ada yang menjawab lagi di belakang bahwa segala sesuatu upaya manusia yang dilakukan agar tetap bertahan hidup. Misalnya makan, ya kan? Makan itu kan upaya manusia untuk bertahan hidup. Ya, berkembang biak pun itu adalah cara manusia, upaya manusia untuk bertahan hidup, untuk menyambung, untuk kelangsungan keturunan. Itu kan untuk bertahan hidup. Oke, kalau misalnya kebebasan, apa sih sebenarnya pemahaman kita tentang kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan? Apakah manusia butuh kebebasan? Ya, butuh kebebasan. Ada saat, ada waktu di mana kita sangat membutuhkan kebebasan. Sebagai warga yang merdeka, atau sebagai guru yang membutuhkan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya.
atau seorang murid yang memiliki kebebasan yang ingin menyampaikan pendapatnya, ingin menyampaikan keinginannya, anak murid yang ingin kencing, anak murid yang ingin bertanya, itu kan semua kebutuhan-kebutuhan akan kebebasan. Kita lanjut ke kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang bisa kasih pandangan tentang kebutuhan dasar yang satu ini? Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ada yang menjawab bahwa butuh perhatian. Barangkali ada yang bisa kasih pemahaman tentang kasih sayang dan rasa diterima. Bentuk perhatian. Ya, bentuk perhatian. Sangat sering kita menjumpai anak-anak yang butuh perhatian dari ibu gurunya. Itulah kenapa dikatakan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang baru masuk, mereka ingin diterima oleh teman-temannya, mereka ingin diterima oleh lingkungannya. Ya, mendapat perlakuan yang sama. Benar ya, bahwa kita manusia butuh perlakuan yang sama. Begitu pula anak-anak. Ketika kita temui anak-anak kemudian yang kita sebagai guru memperlakukan mereka berbeda, betapa anak-anak akan kecewa. Seperti itulah yang diharapkan bahwa kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada yang namanya penguasa. Terus ada yang namanya penguasaan, rasa berkuasa. Biasanya kita menemukan ya anak-anak yang selalu merasa dirinya, saya berkuasa loh di kelas ini. Dan kan sesama rekan guru juga ada yang merasa, saya punya power, saya berkuasa. Biasanya seperti itu ya. Itu memang sering kita temui di dasar sebagai manusia. Dan itu yang dinamakan kebutuhan dasar. Dan yang kelima ada kesenangan. Tentunya kita semua sebagai manusia kita sangat membutuhkan kesenangan ya. Bisakah kita saya meminta pendapat ibu, pemahaman ibu apa sih tentang kebutuhan dasar kesenangan itu? Ya, ingin bersenang-senang, anak-anak tidak ingin aturan yang terlalu mengikat. Dan kita kembali ya di pernyataan yang pertama dan kedua. Kira-kira pernyataan pertama masuk di kebutuhan yang apa? Kebebasan kalau pernyataan satu. Oke, kebebasan. Kita samakan persepsi ya. Untuk pernyataan satu masuk di tidak apa-apa ya. Dari Bu Asma menyatakan bahwa pernyataan pertama itu masuk kepada kebutuhan dasar kebebasan. Kita sependapat ya. Dan untuk yang kedua, ya bertahan hidup, karena ada menyangkut makanan. Oke, untuk yang kelima ada posisi kontrol. Karena kita di sekolah maka posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan kelima sebagai manajer. Kita sama-sama lagi ya satukan pemahaman dari kelima posisi kontrol ini sebenarnya apa sih? Dan kita berada di posisi mana sih yang sebaiknya? Pemantau, oke. Teman, oke. Adakah lagi?
rasa bersalah. Kalau penghukum pasti sudah dihindari ya, sudah tidak ada lagi yang menjadi penghukum. Oke, kita bisa lihat ya, sebenarnya kita sebaiknya berada di posisi kontrol mana untuk mewujudkan disiplin positif kepada anak-anak kita. Sebagai penghukum, seorang guru dalam melaksanakan atau dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak, itu dia mengedepankan hukuman. Adakah kira-kira ibu-ibu yang selalu melakukan itu atau pernah sekali melakukan itu? Tidak ya, tentunya untuk kita sebagai guru TK. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Kita menyelesaikan masalah anak-anak dengan menghadirkan rasa bersalah kepada diri anak. Misalnya begini, nah jangan lagi ya membuang sampah sembarangan. Kasihan ibu guru, nanti ibu guru dimarahin sama kepala sekolah. Jadi kita menghadirkan rasa bersalah kepada anak saat kita menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak. Seperti itu kira-kira ya. Terus kemudian yang ketiga, sebagai teman. Seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan anak, dia melibatkan dirinya sebagai teman. Dalam artian, oke nak, tidak apa-apa ya. Oke nak, boleh. Jadi setiap apa yang dilakukan anak, guru selalu membawa dirinya sebagai teman bahwa itu boleh. Jadi tidak ada pemahaman anak bahwa hal ini sebenarnya tidak boleh saya lakukan. Tapi karena guru tidak pernah memberikan penguatan kepada anak bahwa ini boleh loh nak, ini tidak boleh loh nak. Walaupun sebenarnya kata tidak boleh itu bisa kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif. Dan yang kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau, di mana guru memposisikan dirinya memantau setiap apa yang dilakukan anak, memantau apa kesalahan-kesalahan anak, dan kadang di posisi pemantau guru kemudian menghadirkan hukuman. Biasanya guru piket ya, guru piket itu biasanya tugasnya memantau anak. Dan saat memantau dan anak melakukan kesalahan, biasanya guru piket langsung mengambil hukuman sebagai penghukum. Oke, yang terakhir sebagai manajer. Adakah yang bisa kasih pemahaman seperti apa sih guru yang menjadi manajer buat anak-anaknya? Barangkali kita bisa samakan pemahaman dan kita bisa kemudian sebentar memposisikan diri kita sebaiknya di mana sih guru berada dalam penyelesaian masalah anak. Kita bisa lihat lah, ya. Posisi manajer, posisi di mana seorang guru dalam melakukan penyelesaian masalah, dia tidak berada sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, tidak sebagai teman, tidak juga sebagai pemantau. Tapi dia menyelesaikan sebagai yang sangat memahami apa sih kebutuhan anak sehingga dia melakukan kesalahan, sehingga dia membuat sebuah drama di sekolahnya. Boleh kita lihat si kontrol penghukum. Biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk seraya menghargai. Biasanya seperti itu ya. Ada kita temui guru-guru seperti itu. Terus biasanya kata-kata yang keluar, nah, patuhi aturan saya, atau awas ya,
Ada enggak yang selalu mengatakan awas ya? Kayaknya sering ya. Sering menjadi aib buat kita. Awas ya nak. Dan kemungkinan hasilnya murid marah dan mendendam. Biasanya begitu loh. Biasanya tertanam di otaknya bahwa guru ini guru kejam, guru suka marah-marah. Biasanya sampai di kelas lanjut dia selalu ingat ada guru dulu yang suka marah-marah, ada guru dulu yang kejam. Itu biasa terjadi ya. Terus posisi kontrol membuat merasa bersalah. Memang pada posisi ini suara guru akan lemah lembut, tetapi dengan maksud agar anak merasa bersalah sudah membuat kesalahan. Kasihan ibu gurunya. Biasanya ibu gurunya selalu mengatakan begini, ibu sangat kecewa sekali. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Biasanya seperti itu ya, dengan lemah lembut, tapi ada pesan untuk membuat anak itu merasa bersalah. Dan hasilnya biasanya yang pertama, murid tertekan atau murid akan merasa bersalah. Dan murid bisa menyakiti dirinya karena selalu merasa bersalah. Ada loh anak-anak murid akhirnya menyakiti dirinya karena dia merasa bersalah. Jika anak-anak yang tidak bagus mentalnya, dia seperti itu, atau dia tidak mau lagi datang ke sekolah. Dan yang ketiga, ada posisi kontrol sebagai teman. Biasanya ada suara ramah. Kita merasa anak-anak kita itu teman kita, tapi kita tidak pernah memberikan penguatan disiplin kepada anak-anak. Jadi mereka akan merasa, tidak apalah, guruku sangat sayang kepadaku, guruku sangat tidak pernah marah kepadaku, aku akan melakukan apa saja. Kita bisa lihat, biasanya dalam penerapannya kata-kata yang keluar, ayo bantulah demi bapak ya, ayo bantulah demi ini ya. Jadi bukan demi anak, bukan untuk kebaikan anak, tapi demi orang lain, demi guru. Dan biasa hasilnya bagi guru, mungkin guru akan merasa, wah enak sekali anak ini, bisa saya kontrol. Tapi bagi murid, dia akan terlalu merasa senang. Dan jika terlalu merasa senang dan akrab, biasanya murid akan seenaknya kepada gurunya. Biasanya seperti itu. Oke, untuk posisi kontrol keempat sebagai pemantau. Biasanya mungkin kita pernah alami ya di sekolah-sekolah dengan guru-guru BP atau guru-guru BK sekarang. Kita ketemu ketika kita terlambat, biasanya kita ketemu sama guru-guru pemantau. Dan biasanya dia akan menanyakan, apa sih peraturan kita? Kenapa harus terlambat? Kenapa berpakaian tidak rapi? Kenapa sepatunya bukan warna hitam? Biasanya seperti itu. Dan ketika itu terjadi, biasanya langsung menghukum. Posisi pemantau biasanya langsung menghukum. Dan hasilnya, murid memang memahami konsekuensi. Dia biasanya memahami konsekuensi bahwa saya telah salah hari ini, saya tidak memakai sepatu hitam. Tapi apakah guru menanyakan, kenapa sih kamu tidak pakai sepatu hitam? Mungkin saja sepatunya basah, atau mungkin saja sepatunya hilang satu, bisa jadi kan? Jadi biasanya pemantau tanpa menanyakan. Dan lanjut di posisi kelima, posisi manajer. Biasanya guru selalu mengeluarkan nada yang tulus. Bahasa tubuh tidak kaku dan dekat dengan murid. Biasanya dia tidak menanyakan aturan kita, kamu sudah langgar. Tapi dia menanyakan, apa sih keyakinan kita? Apa sih yang kita sudah buat? Apakah kamu meyakini? Biasanya seperti itu. Dan adakah di antara kita yang melakukan itu? Apalagi untuk anak-anak TK? Oke, pada posisi ini biasanya hasilnya ketika guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar, maka anak-anak akan tertanam di dirinya untuk bertanggung jawab, tidak lagi berdasarkan konsekuensi. Ketika konsekuensinya ada hukuman, seperti tadi di awal kan, ketika ada hukuman maka dia akan melakukan. Tapi tidak ada hukuman dia tidak melakukan. Tapi kalau sudah tertanam
keyakinan, maka ada atau tidak ada, dia akan melakukan dari dalam dirinya. Oke, kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Kalau segitiga tentunya bentuk ya, bentuk geometri segitiga. Dan ada restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi itu? Ya, ada yang mengatakan bahwa restitusi itu menstabilkan identitas. Strategi yang dilakukan untuk mengarahkan murid ke kondisi yang lebih baik. Ya, strategi untuk mengarahkan kondisi murid ke arah yang lebih baik. Sudah ada 2 pernyataannya dari teman kita. Boleh kita lihat apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu? Menurut Gosen, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kenapa dikatakan segitiga restitusi? Saya akan munculkan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang seperti dikatakan Ibu Aura tadi ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan diwajibkan bagi guru untuk mewujudkan disiplin positif ketika kita menemui masalah kepada anak-anak kita, diharapkan, diwajibkan untuk melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya dengan langkah-langkah pertama, kedua, dan ketiga. Dan dengan teori kontrol bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan pada teori kontrol pada langkah pertama. Dan langkah kedua, bahwa semua perilaku memiliki alasan. Jadi jangan pernah melakukan menyelesaikan masalah anak itu tanpa kita mengetahui alasan apa sih sebenarnya yang melakukannya. Terus ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi memang kita semua memiliki motivasi internal ya, cuman kadang kita memang lebih cenderung ke motivasi eksternal karena memang lebih menjanjikan. Nah, seperti inilah bentuk segitiga restitusi. Yang mana tahapannya ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga tidak terputus. Artinya, ketiganya memang harus kita laksanakan. Tidak melaksanakan 1 atau 2 saja. Tapi kita harus melaksanakan ketiga-tiganya. Seperti apa sih yang dimaksud menstabilkan identitas? Coba kita lihat bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang pertama biasanya ya. Terus yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Oke, jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, hal yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya. Tenangkan dia, maksudnya seperti itu. Kita tenangkan ya, mungkin dengan pelukan, kemudian dengan pertanyaan bahwa kenapa nak, ada apa nak? Diam dulu ya.
Kalau misalnya saya jatuh Bu Guru, saya pukul teman, saya pukul, tidak apa-apa nak ya, tidak apa-apa. Memang seperti itu kalau bermain kita akan jatuh, tapi itu tidak apa-apa ya, biasa. Dan setelah kita stabilkan identitas, maka kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi mana tindakannya, yang salah dan yang benar. Coba kita tanya. Kamu tentu punya alasan. Itu bentuk-bentuk validasinya. Kenapa sih kamu lakukan itu? Misalnya anak yang pukul temannya. Nah, kenapa kamu pukul temanmu? Biasanya dia ada alasan loh. Dan itu menyangkut dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Kita harus paham. Biasanya anak-anak, mana Bu Guru, dia ganggu saya, dia pukul saya duluan, dia dorong saya, dia ambil kueku. Biasa kan seperti itu. Makanya terjadi insiden pemukulan. Kita boleh merangkul anak dan menjelaskan bahwa kalau bisa jangan dipukul temannya nak ya, lapor ke ibu guru, nanti ibu guru yang kasih tahu temannya. Kira-kira seperti itu ya ibu guru. Dan saya yakin ibu guru punya skill, punya cara-cara tersendiri untuk menstabilkan, untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas kan ibu-ibu, tinggal kita kembalikan ke anak-anak. Ayo nak, masih ingat tidak keyakinan kita? Masih ingat tidak aturan kita di sekelas? Anak-anak harus seperti apa kepada temannya? Biasanya kan menyebutkan kan seperti itu. Jadi ketiga segitiga restitusi ini memang saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara terkait dan tidak dilakukan setengah-setengah atau berapa bagian saja. Mungkin satu bagian saja, atau dua bagian saja, atau tiga bagian saja. Sebagai seorang manajer harus melakukan ketiga segitiga restitusi ini. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Segala apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 hari ini benar-benar luar biasa karena bisa saya sebarkan pemahaman ini kepada teman-teman, dan saya berharap apa yang telah kita sama-sama pahami hari ini kita kemudian laksanakan kepada murid-murid kita. Kita mulai dari diri kita, mulai hari ini kita merubah cara-cara kita yang kemarin. Belum terlambat untuk memperbaiki. Kita sama-sama belajar ya. Bukankah belajar itu tidak hanya sampai kita di S1 atau S2? Bukankah belajar itu sampai usia kita? Atau sampai kita di liang lahat? Ya kan? Untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama berbagi, sehingga kita bisa mewujudkan anak-anak kita yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Demikianlah, dan untuk teman-teman guru yang telah hadir pada hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Seperti biasa kita akan lanjut di komunitas kita pada hari Kamis, dan saya harap kita tetap bahagia, tetap semangat. Dan untuk teman-teman sebisanya untuk angkatan berikutnya kita bisa daftar guru penggerak ya. Saya harapkan kita semangat, luar biasa. Banyak hal yang bisa kita dapat dari pendidikan guru penggerak ini. Luar biasa ibu. Apalagi ibu-ibu yang selama ini masih merasa canggung, masih merasa tidak terbiasa berhadapan dengan publik, berbicara di depan umum. Biasanya setelah kita mengikuti guru penggerak, biasanya punya mental yang bagus ibu-ibu. Kita coba ya. Itu pesan saya supaya kita mengikuti pendidikan guru penggerak, kita mengikuti tes guru penggerak. Nanti kita sama-sama belajar. Nanti kita sama-sama komunikasi. Dan akhir kata saya mau mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tanggapannya sedikit? Bisa. Terkait kegiatan diseminasi tadi, apa tanggapannya Ibu? Oke, untuk tanggapan saya terkait kegiatan diseminasi tadi, untuk penyampaian materinya itu sangat mudah untuk dipahami. Kemudian dalam materinya juga saya dapat ilmu baru, pengetahuan baru, pokoknya
Bisa minta waktunya sebentar, Bu? Ya, bisa. Oke, terkait tentang seminar diseminasi tadi, apa tanggapan Ibu? Terkait kegiatan diseminasi tadi, kegiatannya sangat menyenangkan, kemudian penjelasannya mudah dipahami, dan dari penjelasan tersebut saya merasa sangat terbantu karena mendapatkan informasi-informasi tambahan terkait penanganan peserta didik yang ada di sekolah.